Shalom, damai di hati. Senang jumpa lagi di hari ini, di Rabu 25 Januari 2023. Boleh menyapa Jemaat Gemim Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27, dan semua yang setia mengikuti program ini, program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Mari kita awali hari ini dengan beribadah kepada Tuhan, dengan membuka ruang waktu untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kami boleh menikmati hari baru. Rindu kami, supaya hidup ini selalu terarah sesuai dengan firman-Mu. Karena firman-Mu yang menuntun kami melangkah di jalan yang telah Engkau tetapkan. Tolong kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak ketika kami belajar di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Hari ini kita baca dalam Filipi pasal 2, ayat 6 dan ayat 7, yang tertulis begini dalam Alkitab. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita, mengosongkan diri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mengosongkan diri dalam bahasa Yunani kenosis atau meniadakan diri adalah upaya orang untuk menjadikan dirinya lain dari biasanya atau berbeda. Kalau dulu ia menjadi orang yang suka membuat masalah, troublemaker, sekarang dia menjadi orang yang suka memberi solusi, solution maker. Kalau dulu tidak peduli pada pelayanan dan persekutuan, sekarang memberi diri dalam melayani dengan sukacita. Bagaikan satu wadah yang penuh dengan benda, lalu kemudian semua benda itu dikeluarkan, sehingga wadah itu menjadi kosong. Dari keadaan penuh, kemudian jadi kosong. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang Yesus dalam rupa Allah. Artinya bahwa ia benar-benar Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Bahkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba, berarti Yesus benar-benar menjadi manusia. Yesus bukan hanya menjadi hamba seperti manusia, bahkan lebih rendah daripada hamba karena ia mati di salib. Dalam dunia Yunani, dipahami dunia ada 3 tingkatan, dunia ilahi, dunia manusia, dan dunia orang mati. Yesus ada di dunia ilahi, rela turun jadi manusia dan taat sampai mati. Lebih rendah dari manusia. Kematian yang paling terkutuk pada budaya masa itu dijalani Yesus karena dia disalibkan. Yesus menjadi manusia saja sudah merupakan perendahan diri yang luar biasa dari Allah. Lebih lagi ketika ia mati terkutuk di kayu salib. Yesus menjadi hambanya hamba. Lebih rendah dari hamba. Kata mengosongkan diri untuk menjelaskan pengorbanan Yesus Kristus. Menjelmah menjadi manusia atau inkarnasi. Karena kemuliaan kealahannya, kealahan Yesus itu terletak dalam kesediaannya melepaskan kedudukannya untuk menjadi manusia. Pengosongan diri berarti menanggalkan diri
dan turun ke tingkat di mana ia dianggap tidak memiliki apa-apa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dari tempat tinggi, ia turun ke tempat yang paling rendah, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati. Kita pun diajak untuk hidup dalam kerendahan hati, menjadi hamba dan melayani Tuhan, serta memberi diri diubahkan olehnya, mengosongkan diri. Menjadi hamba berarti melayani dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan apapun. Menjadi hamba berarti memberi, dan memberi. Seorang ayah atau suami yang menjadi hamba bagi anak dan istrinya berarti melayani tanpa menuntut balasan apapun. Sebagai seorang istri juga demikian kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pelayanan yang dimulai dari dalam kehidupan keluarga, berdampak dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Mengosongkan diri, belajar dari teladan Kristus, supaya persekutuan jadi semakin kuat. Kita tahu bahwa ketika Yesus merendahkan diri taat sampai mati, memikul salibnya, maka kemudian mahkota kemenangan jadi bagian kehidupan. Demikian kita yang setia memikul salib, rela mengosongkan diri, kita yakin mengambil bagian dalam kemenangan bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu hari ini, supaya kami mengosongkan diri. Engkau menganugerahkan kami potensi, tapi kami mengarahkan itu semua untuk melayani. Engkau benar-benar mengajarkan kami hari ini prinsip yang sangat mendasar untuk menjalani kehidupan. Engkau ada di tempat yang tinggi, rela merendahkan diri, mengosongkan diri jadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mengajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati, terfokus kepadamu, sehingga kami menyangkal diri, memikul salib dan selalu sedia mengikut Engkau. Ketika ada hal-hal yang menjadi ambisi kami, yang mendorong kami menghalalkan segala cara mencapai tujuan, kami mohon ampuni dan kasihani kami. Firman-Mu mengarahkan kami Tuhan, bahwa hidup harus setia dan taat pada kehendak-Mu Tuhan. Berkati jemaat Gemim Maranatha Selatan, semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Di hari ini ada banyak hal, tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan, biar kami terarah kepadamu ya Tuhan. Hidup kami ini boleh jadi berkat lewat tutur kata, tapi juga tindakan kami, usaha pekerjaan kami. Sehat-sehat kami, kuat-kuatkan kami Tuhan. Berikan kami hikmat untuk berjuang. Tuhan yang terus memberkati Jemaat Gemim Maranatha Selatan, semua jemaat di kolom 1 sampai kolom 27, pelayan khusus yang ada, perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja majelis jemaat yang mengerjakan tugas-tugas organisasi, komisi kategorial, komisi kerja, kelompok pelayanan lansia, koster pegawai, pendeta, diaken, penatua, berkati kami dalam kerja pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami juga terus diberkati. Tugas tanggung jawab besar Kau percayakan kepada mereka, melayani masyarakat. Terima kasih Tuhan. Buka jalan untuk usaha pekerjaan kami hari ini. Semua boleh berjalan seturut dengan kehendak.
Ini kami yang berdoa kepadamu. Siap kami menjalani hari ini dalam keyakinan Engkau pasti menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di hari ini, di hari Rabu 25 Januari 2023. Selamat melanjutkan aktivitas, dan kiranya yang boleh merasa diberkati dengan program ini boleh like, share, and subscribe channel kami, sehingga semakin banyak orang yang boleh merasakan berkat Tuhan lewat program renungan harian keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati.